sharing, bukan sharing pengalaman sebenarnya, karena jenengan-jenengan semua di sana lebih berpengalaman daripada saya sebenarnya. Apalagi ada Prof. Titi, ada Pak Sarudin dan lain sebagainya yang tentu lebih banyak pengalaman di bidang bagaimana memperoleh grand digitalisasi naskah baik di dalam maupun dari luar negeri. Mohon izin saya untuk share screen, Kang Ida. Oke. Kalau tadi lebih Prof. Titi dan Pak Asarudin lebih banyak berbicara pengalamannya, mungkin saya karena masih seumur jagung kan Ida, jadi lebih banyak berbicara apa ya? Sedikit pengalaman sebenarnya bisa saya ceritakan, tapi ini mencoba lebih fokus ke IEP-nya nantinya, berbicara ininya. Yang sering menjadi pertanyaan adalah bisa nggak kita memperoleh grand seperti itu? Yang sering mendapatkan pertanyaan kan seperti itu. Terbukti misalnya ketika IEP waktu kami mengajukan yang bersama dengan Prof. Titi waktu itu yang didanai tahun 2017, itu banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Kok bisa dapat seperti itu? Gimana caranya dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau ditanyakan bisa atau tidak, pasti jawabannya ya tentu bisa sekali. Tentu bisa sekali, dan itu sudah dibuktikan terlebih dahulu oleh Prof. Titi dan timnya, para senior di Manasa. Yang terpenting yang perlu kita ketahui di sini bahwa ternyata sebagaimana yang dipaparkan oleh Prof. Titi dan Pak Asarudin tadi, bahwa program digitalisasi manuskrip ini ada yang dikelola, ada yang dilaksanakan atau apa ya? Ada yang dipromotori dari dalam negeri sendiri ataupun juga dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri ini macam-macam. Ada yang mungkin yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan Manasa, mungkin yang program digitalisasi secara pribadi mungkin ya. Dan saya rasa ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan program-program digitalisasi yang didanai oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga dari luar negeri. Bisa juga misalnya dari dalam negeri ini, sebagaimana kami dulu juga pernah itu dengan Pemda, dengan dinas-dinas terkait di Pemda ya, itu kami sempat kerjasama dengan pihak museum waktu itu masih di Pekanbaru ya, dengan pihak museum di Pekanbaru itu kami sempat melakukan sebenarnya semacam pelatihan waktu itu kalau tidak salah Pak Pramono dan kawan-kawan yang mengadakan pelatihan di sana sekaligus melakukan digitalisasi beberapa naskah yang ada di sana, termasuk juga beberapa kementerian yang disebutkan waktu tadi, ada Kemenristek Dikti, ada Kementerian Agama dan lain sebagainya, dan juga tentunya Perpustakaan Nasional yang pastinya terus melakukan penelusuran dan terus melakukan proses digitalisasi naskah di berbagai wilayah pelosok Nusantara. Kemudian juga di luar negeri ternyata ada banyak sekali program-program yang bisa kita raih yang mau memberikan pendanaan untuk kegiatan digitalisasi di Indonesia. Tadi Prof. Titi sudah IEP bahkan 2 kali ya Prof ya. Kemudian Pak Saudin tadi malah yang pertama dengan negara jiran ya, dengan negara tetangga kita ininya. Termasuk juga IEP tadi, kebetulan saya waktu itu berbarengan dengan Prof. Titi tahun 2017 itu ada 3 tim ya Prof ya. Ada 3 tim, timnya Prof. Titi, kemudian timnya Kang Teddy, dan juga tim kami yang ada di Provinsi Riau. Pada waktu itu lingkup wilayahnya, karena waktu itu baru pilot project, jadi lingkupnya baru wilayah Kampar saja. Kenapa Kampar kami pilih? Karena waktu itu kami beranggapan bahwa wilayah Kampar merupakan salah satu sentra manuskrip yang cukup besar ya. Di samping tentu kita tidak bisa menampilkan misalnya wilayah Kabupaten Siak yang kalau tidak salah pada tahun 2009 ya, Prof. Oman pernah ke sana untuk mencoba berkomunikasi dengan Pemdanya.
ke Istana Siak untuk bisa melakukan digitalisasi, dan alhamdulillah Prof. Oman, untuk saya terakhir mendapatkan kabar itu kawan-kawan tim yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau, itu sudah berhasil menembus naskah-naskah digital yang ada di di wilayah Siak. Kalau tidak salah itu sudah sampai 1000-an naskah, infonya seperti itu, yang sudah berhasil didigitalkan. Tentu ini merupakan apresiasi yang luar biasa ya, dari merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari kawan-kawan yang ada di wilayah Riau terutama. Nah, sebagai gambaran saja, ini adalah gambaran yang sudah di wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah yang sudah dibiayai untuk dilakukan digitalisasi di sana. Ada kurang lebih 18 wilayah ya, bukan 18 wilayah. 18 program digitalisasi yang sudah pernah dilakukan di berbagai wilayah ini. Kalau dilihat dari peta ini ya, ada beberapa wilayah yang masih kosong ya, yang masih kosong, yang merupakan yang menjadi potensi bagi kawan-kawan Manasa tentunya, dan manuskripters ya, yang untuk mencoba mengkaji lebih lanjut bagaimana kondisi-kondisi manuskrip di wilayah sana. Tentunya ini yang ditampil di layar ini hanya yang berhasil didanai oleh IEP, dan saya yakin di luar itu tentunya masih sangat banyak sekali manuskrip yang perlu kita gali lebih lanjut ya. Salah satunya melalui kegiatan digitalisasi tadi. Ini adalah kriteria berdasarkan tahunnya ya, dan kalau dilihat di sini berarti mulai tahun 2006 ada satu proposal yang didanai. Tahun 2007 ada 3 dari Indonesia, yang didanai. 2008 ini ada 3, 2009 ada 4, tahun 2010 ini kalau tidak salah nama Prof Titi ada di sini. Ya, pelaksanaannya 2011 ya Prof ya. Iya. Ya, mohon maaf, ini ada kesalahan ini 2011. Nah, tapi setelah itu sebagaimana yang sudah pernah disampaikan oleh Bu Anabel ketika kegiatan Manasa di Solo kalau tidak salah waktu itu, sempat vakum. Jadi dari tahun 2011, 2012, 13 sampai 2016 ini vakum. Vakum dalam artian kata Bu Anabel waktu itu tidak ada proposal yang masuk dari Indonesia. Pada waktu ini tentu sangat disayangkan sekali oleh